dipanggil Romo Tara. Baik, selanjutnya saya akan membacakan profil dan pembicara kedua kita kali ini, yaitu Bapak Tara Lozang, guru, trainer, dan terapis. Ya. Beliau panggilannya adalah Romo Tara, seorang teknisi IT dan konsultan dengan pengalaman yang luas, yang juga berperan sebagai pandita dalam komunitas Buddha. Beliau telah menghabiskan 8 tahun menjelajahi Asia dan berguru langsung pada master spiritual ternama seperti Dalai Lama dan Karmapa. Keahlian Tara dalam Vipassana dan Chan Zen tidak hanya membentuk kesehariannya, tetapi juga memberi manfaat besar dalam pelatihan spiritual yang dipimpinnya. Keahliannya dalam teknologi dan spiritual membuat hidup lebih harmonis tak terbantah. Mari kita sambut Romo Tara Lozang. Silakan. Selamat sore Pak Agus, Ki Selamat sore. Haryanto, dan Ki uh, ada banyak sepupu di sini ya. Ketemu lagi di seminar Fikri. Ini sudah kali kedua saya diundang di sini. Hari ini saya ingin berbagi sedikit ya tentang mindfulness. Itu juga latihan yang saya lakukan setiap hari. Materinya ada kaitannya dengan penyampaian yang pertama tadi dengan Pak Hendrik, ya. Beberapa berkaitan, tapi juga ada penambahan-penambahan, ya. Ada penguatan-penguatan juga yang akan saya sampaikan yang barangkali tadi belum disampaikan oleh Pak Hendrik. Sehari-hari saya walaupun walaupun sebagai teknisi IT, konsultan IT juga, kemudian saya juga berperan sebagai pandita. Ya, pandita itu kalau kiai gitu ya, kiai atau pastor gitu ya kurang lebih. Saya juga menerima beberapa orang yang mungkin curhat secara pribadi ya, tentang problem-problem kesehatannya. Karena saya memberikan konseling tentang holistik kehidupan yang sehat ya. Jadi bukan cuma membahas tentang bagaimana meditasi, tentang kehidupan mereka juga, tapi juga membahas tentang pola hidupnya dan lain-lain. Karena kesehatan itu kan harus dilihat secara holistik ya, tidak bisa dari satu sudut pandang saja. Nah, tadi penyampaian pertama ganteng ya, jadi tidak ngantuk. Nah, ini supaya tidak ngantuk, saya tidak punya kelebihan seperti penyampaian pertama yang ganteng, jadi saya mencoba menyampaikannya agak sedikit lebih ringan saja. Nah, judulnya hari ini saya diberi oleh Ibu Selvi, yaitu Harnessing Self-Empowerment, Mindfulness and Meditation as Healing Tools. Ya. Jadi ini judulnya bahasa Inggris, keren. Ya. Artinya kurang lebih adalah pemberdayaan diri. Kemudian mindfulness dan meditasi gunakan sebagai metode untuk merawat kesehatan. Ini judulnya bahasa Inggris, mudah-mudahan tidak seperti kopi yang kalau pakai bahasa Inggris kopi ya, itu harganya 50.000. Nah, kalau kopi KOPI itu harganya cuma 3.000 sampai 5.000 rupiah. Mudah-mudahan walaupun nanti kontennya menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi ya value-nya sama tetap ya dengan yang berbahasa Inggris. Mohon maaf, boleh di ini Pak, slide berikutnya. Ya. Saya ingin mencoba mengupas dulu lah dari kalimatnya ya. Harnessing self empowerment. Realitanya tubuh kita itu memiliki kemampuan dan mekanisme untuk memulihkan dirinya sendiri dari kerusakan dalam batas tertentu. Kerusakan dalam batas tertentu itu tidak semua kerusakan dalam tubuh kita itu bisa dipulihkan oleh dirinya. Misalnya karena kecelakaan atau benturan benda keras ya, atau mungkin terpotong, itu kan tidak bisa dipulihkan oleh dirinya sendiri ketika
ada kerusakan-kerusakan yang serius pada organ, ya mau tidak mau ya harus dibuangkan. Jadi kita enggak bisa seperti kayak salamander ya. Kalau kakinya putus atau ekornya putus ya, terus kemudian tumbuh kembali ya setelah beberapa waktu, tidak bisa. Oleh karenanya tubuh memang bisa memulihkan dirinya sendiri, tetapi tidak semua problem itu bisa dipulihkan. Khususnya problem-problem kesehatan yang apa namanya ditimbulkan oleh faktor mental, umumnya itu bisa disembuhkan, walaupun sangat kronis. Ya. Tetapi kalau problem-problem kesehatan yang ditimbulkan bukan karena faktor mental illness ya, itu sulit untuk disembuhkan. Misalnya karena keracunan makanan, gitu. Itu kan butuh waktu, butuh treatment khususnya. Tapi kalau misalnya seseorang karena stressful mind, terus karena dia apa namanya gejolak mental yang overthinking misalnya kayak gitu, terus menimbulkan GERD, menimbulkan asam lambung yang berlebih, nah, itu bisa disembuhkan. Walaupun sudah sangat kronis sekalipun, ya, itu bisa disembuhkan jika mentalnya diperbaiki, jika pola hidupnya diperbaiki. Nah, kira-kira demikian. Nah, kemudian realita yang lain adalah kita sedikit sekali belajar memahami cara tubuh memulihkan dirinya sendiri. Ketergantungan terhadap obat dan ketergantungan yang berlebihan pada ahli pengobatan membuat kita mengabaikan cara untuk merawat kesehatan. Selama ini harus diakui bahwa pengobatan ala barat itu terukur dan cukup detail, dilengkapi dengan data laboratorium, kemudian dilengkapi dengan sampel-sampel yang apa namanya, sampel-sampel yang terukur ya. Jadi beberapa orang, bukan cuma beberapa orang, kebanyakan orang itu sangat tergantung sekali dengan misalnya, oh ini saya sudah punya dokter pribadi, dokternya bagus, dokternya hebat, pendidikan luar negeri, lulusan luar negeri misalnya. Jadi kalau ada apa-apa ya saya tinggal telepon dokter saya saja, saya tinggal tanya dokter saya saja, nanti ditangani oleh dokter saya. Nah, itu membuat kita malah menjadi lalai dalam merawat kesehatan. Atau mungkin kita berpikir bahwa wah, nggak usah terlalu makanan, nggak usah terlalu diatur-atur ya. Makan saja yang enak ya, mumpung masih hidup misalnya begitu. Kalau darah tinggi kan nanti ada obat darah tinggi. Kalau kolesterol kan nanti ada obatnya kolesterol. Kalau nanti ada apa namanya problem alergi ya nanti kan ada obatnya alergi ya, dan lain-lain. Kita cenderung karena terlalu mengandalkan obat-obatan ya, dan ketergantungan pada ahli pengobatan, entah itu dokter lah, entah itu sinse, entah itu tabib ya. Akhirnya kita malah abai dalam merawat kesehatan kita sendiri. Nah, ini harus kita waspadai sekali karena justru problemnya secara mental itu awalnya selalu berawal dari diri kita sendiri, problem kesehatan. Kita harus waspada. Nah, kita juga harus menyadari bahwa tubuh kita itu memiliki mekanisme sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kita tidak harus apa namanya selalu bergantung pada obat-obatan. Kadang-kadang ada yang tidak perlu diobati juga bisa sembuh dengan sendiri. Hanya dengan menunggu waktu saja, misalnya terluka misalnya begitu ya, atau lecet misalnya begitu. Lecet kan tinggal dibersihkan saja ya. Kalau misalnya Anda memang orangnya sangat-sangat steril, Anda bisa kasih Rivanol misalnya. Atau kalaupun tidak dikasih Rivanol, asal dibersihkan begitu juga nanti kering dengan sendirinya karena tubuh memang bisa recover. Ada beberapa orang bahkan ya kalau cara-cara tradisional itu malah pakai lumpur sekalian. Lecet, kena luka misalnya terkena pisau atau dia terkena pecahan kaca misalnya, malah dikasih lumpur sekalian. Gitu. Dan itu eh, sembuh ya. Walaupun secara medis itu sebetulnya dilarang. Kenapa? Karena kotor ya. Menurut medis kan kotor lumpur itu. Tetapi
eh, orang-orang desa banyak membuktikan, orang-orang yang sangat-sangat tradisional jauh dari jangkauan pengobatan yang modern ya, justru mereka sekarang seperti itu dan itu terbukti. Ya, ada yang pakai cuma dioles lidah buaya, ada yang cuma apa namanya menggunakan beberapa jenis daun-daunan ya, malah cuma dikunyah kemudian ditempel ya. Nah, intinya adalah bahwa kita percaya pada obat-obatan eh, ala barat yang mana memang ini sudah teruji secara laboratorium. Kita juga percaya dengan studi dari para dokter-dokter yang ya dokter itu belajarnya lama loh, tidak sebentar, 8 tahun ya, yaitu meneliti tubuh manusia, meneliti berbagai macam eh, masalah penyakit dan penyelesaiannya, itu kan bukan ilmu yang sembarang. Tetapi memang kita tidak boleh terlalu tergantung, tidak boleh terlalu tergantung pada figur ya, atau pada obat. Kita sendiri harus paham cara kerja tubuh kita, harus paham bahwa tubuh kita juga memiliki mekanisme memulihkan dirinya sendiri, karena tidur itu juga merupakan salah satu cara untuk memulihkan dirinya sendiri ya. Tidak bisa kita misalnya full force tubuh kita untuk kerja terus begitu ya. Walaupun kita ngomong bahwa enggak apa-apa, nanti kan ada suplemen, nanti kan ada vitamin, nanti kan ada misalnya eh, apa namanya, ada suntikan-suntikan booster dan lain-lain. Kita tidak bisa mengandalkan. Ya. Kita tetap harus merawat tubuh kita dengan baik. Ya. Kita harus belajar. Nah, minta tolong Pak, next slide Pak. Ya. Tadi harnessing self empowerment, pemberdayaan. Tadi kita sudah tahu maknanya ya dan bagaimana cara memberdayakan diri kita ya secara dasar. Sekarang kita belajar tentang mindfulness and meditation as healing tool. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Hendrik di awal bahwa mindful tidak sama dengan mindful. Mindful tadi digambarkan ya kita melihat pemandangan yang begitu bagus, tetapi pikiran kita tidak berada di situ. Ya, pikiran kita tidak menikmati pemandangan itu. Pikiran kita justru penuh dengan berbagai macam hal. Maka memang memandang ke rimbunnya pepohonan, ya, ke luasnya lautan, misalnya seperti itu, atau ke perbukitan-perbukitan, tetapi pikiran kita tidak ada di situ. Pikiran kita penuh sekali, sibuk dengan kata-kata di dalam. Ini namanya mindful, pikiran penuh. Nah, sedangkan mindful itu artinya adalah berkesadaran. Berkesadaran ini penuh kesadaran ya, penuh kesadaran ya. Misalnya kita apa namanya tahu kalau kita sedang duduk, tahu kalau kita sedang melihat sesuatu, tahu kita sedang mendengar sesuatu, tahu kita sedang berbicara sesuatu, tahu kita sedang anything, sedang berpikir sesuatu pun kita juga tahu, sadar. Ini namanya mindful, sadar. Tahu pikiran saya sedang bergejolak, tahu batin saya sedang bergejolak ya, sedang sangat emosi atau sedang sangat tenang. Kemudian anything, semua fenomena, semua pengalaman yang kita rasakan ya, yang kita sedang alami, sedang lihat, sedang dengar dengan panca indera itu kita penuh dengan perhatian. Ini namanya mindful. Tidak sama dengan mindful. Ya. Nah, mindfulness sendiri itu berarti berkesadaran. Ya. Mindful penuh perhatian, penuh kesadaran. Mindfulness itu berkesadaran penuh. Bedanya mindful dengan mindfulness adalah kalau mindful kita itu melihat, tahu objek yang kita lihat, warnanya, bentuknya. Gitu kan. Kita mendengar,
tahu suara yang kita dengar gitu kan, keras atau misalnya densitasnya rendah, menyakitkan densitasnya atau lembut gitu kan. Menyentuh sesuatu kita tahu. Tapi kalau mindfulness itu berkelanjutan, berkelanjutan. Jadi setelah melihat, ya, kemudian kita mendengarkan sesuatu, ya, kemudian kita menyentuh sesuatu, kemudian berpikir sesuatu, kemudian melangkah ke suatu tempat, kita juga merasakan gerakan kaki kanan kiri, ya, terus apa namanya, kaki menyentuh bumi, ya, seperti itu, kita merasakan betul. Jangan-jangan kita tidak menyentuh bumi, ya, kan karena mindfulnya kurang. Nah, mindful itu moment to moment, ya. Hanya satu momen saja kalau mindful. Tapi kalau mindfulness itu momennya berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi kalau misalnya bangun pagi, kita dari mulai membuka mata, kita sudah uh, sadar membuka mata, kemudian melihat apa yang terlihat, ya. Tidak langsung lompat dari ranjang, kita merasakan dulu sentuhan, kemudian kita membangunkan badan, kemudian kita melangkah, misalnya pergi ke toilet, bersih diri, misalnya. Terus setelah itu kita minum, terus kita makan dan melakukan seluruh aktivitas sampai kemudian kita bawa kendaraan, kemudian kita ngobrol dengan orang, ya. Terus kita mendengarkan cerita orang, kemudian kita pulang kembali ke rumah, terus kita uh, bersih diri lagi, kita tidur lagi, ya. Kita menyelesaikan seluruh aktivitas itu. Bahkan kita tidur pun kita juga sadar bahwa ini sedang berbaring. Ini memang bisa dilatih, ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hendrik tadi di awal. Ini namanya mindfulness, berkesinambungan. Ya, jadi satu hari full itu mindfulnya berkesinambungan. Kita mindfulnya itu tidak hanya saat kita sedang mendengar di depan orang saja, gitu. Tapi juga dalam setiap aktivitas. Mindfulness. Dan mindfulness adalah meditasi terbaik karena melatih keseimbangan aktivitas. Jadi Bapak Ibu, meditasi itu metodenya banyak dan semua agama itu punya metode masing-masing. Walaupun meditasi ini umumnya dikenal based on Buddhism, ya. Tetapi setiap tradisi kepercayaan, ya, keagamaan itu punya latihan meditasi. Salah satu misalnya yang populer, ya, kalau misalnya di Islam, ya, ada zikir, ya. Sholat juga bisa dikategorikan sebagai meditasi kalau dilandasi dengan kesadaran. Kalau tidak dilandasi dengan kesadaran, maka sholatnya, ya, tidak bisa dikategorikan sebagai meditasi. Karena buru-buru sekali, ya, yang penting saya sujud, ya, selesai baca doa, ya, saya setor muka ke Tuhan, misalnya, kan kayak gitu. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai meditasi, itu absen, ya. Kalau meditasi adalah khusyuk, ya, sholatnya itu khusyuk bahasa dalam Muslimnya. Jadi tahu pada saat rukuk misalnya harus sujud gitu kan. Tahu misalnya membungkukkan badan, tahu mengangkat tangan gitu kan. Terus tahu melipat tangan, tahu ketika duduk, ya. Dan tahu ketika membaca doa, mendengar sendiri suara kita ketika mengucapkan doa, ya. Itu mindfulness namanya. Itu meditasi. Terus mungkin ada tradisi dalam Katolik misalnya baca doa novena gitu kan. Membaca doa itu sampai satu putaran tasbih misalnya. Kalau itu hanya sekedar mengejar target, ya, satu hari harus misalnya 10 kali baca novena, ya, 10 10 putaran, itu tidak bisa disebut sebagai meditasi. Meditasi itu adalah mindfulness. Ketika Anda membaca doa, ya, novena, feel, ya, saat Anda menyentuh biji tasbih, kemudian feel, dengarkan suara Anda juga ketika Anda berdoa mengucapkan kata-kata itu. Feel, nah, itu meditasi, mindfulness. Penuh perhatian, penuh kesadaran, dan itu berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Nah, ini ada yang juga memusatkan perhatian pada nafas, keluar masuk misalnya. Terus ada yang di label, di pikiran disebut keluar.
masuk, keluar, masuk. Ada yang cuma sekedar disadari saja gitu. Ya. Ada yang nafasnya dari perut kembang ke bis, ada juga. Atau mungkin ada yang bermeditasi misalnya dengan merenungkan kemarahan, efek-efek dari emosi negatif, ya. Kemudian mengembangkan sisi sebaliknya, sisi cinta kasih misalnya. Jadi bagaimana saya mengatasi kemarahan dengan cinta kasih, mengembangkan pikiran yang sebaliknya. Ini juga meditasi. Tetapi kalau ini tidak didasari dengan kesadaran, maka ini tidak bisa disebut sebagai meditasi. Karena meditasi based on awareness. Ya. Jadi harus ada kesadaran. Dan kesadarannya harus berkesinambungan. Oleh karenanya, meditasi itu kalau kita bukan cuma duduk ya, tetapi juga berjalan sambil ngomong, sambil mendengar, sambil melihat, sambil membaca buku, atau sambil ngetik WA misalnya, ya membalas chat dengan orang, ya sehingga kita sadar kita punya kontrol dengan apa yang kita tulis. Gitu kan. Hidup kita menjadi meditatif. Ya. Jadi meditasi itu bukan cuma untuk satu momen duduk saja, tetapi kesinambungan itu namanya meditasi. Hidup yang meditatif. Nah, mindfulness itu adalah hidup yang meditatif. Gitu. Nah, ya minta tolong Mbak, next slide ya. Dengan hidup yang uh, meditatif itu, kita akhirnya punya kontrol terhadap diri kita, terhadap gejolak batin kita, terhadap emosi kita, dan ini akan sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Masalah kesehatan pada manusia itu ada pada fisik dan pada mental. Tetapi metode pengobatan barat banyak berfokus pada fisik, yaitu apa yang tertampak pada permukaan gejala pada tubuh. Seringkali obat yang diberikan tidak menyelesaikan akar masalah penyebab penyakitnya, malah justru ada, tidak selalu ya, ada yang menambah buruk situasi. Nah ini saya jumpai dalam banyak kasus ya, karena saya memberikan pelatihan tentang holistic treatment, merawat kesehatan secara keseluruhan. Jadi dalam banyak kasus misalnya seseorang mengeluhkan jantungnya selalu berdebar-debar. Kemudian dia merasa tidak tenang, dia anxiety, dia selalu gelisah. Kemudian dokter, ya, ketika dia berkonsultasi pada dokter, dokter awalnya ya karena melihat misalnya, waduh, detak jantungnya sangat cepat nih, kemudian dikasih obat penenang. Karena dia pikir bahwa orang ini detak jantungnya over, terlalu cepat, kemudian orang ini juga susah tidur, orang ini gelisah, terus dikasih obat penenang. Si pasien ini begitu minum obat penenang ya memang dia nyaman. Ya, dia nyaman. Dalam waktu 1-2 jam dia tenang. Dia bisa tidur. Tetapi karena dia kecanduan obat penenang, padahal akar permasalahan bukan di situ, akhirnya dosisnya naik. Dosisnya naik. Yang tadinya misalnya berapa miligram, naik 2 kali. Nah, sudah lebih enak, lebih tenang. Selama beberapa hari, beberapa minggu, atau mungkin 1 bulan, dia tenang. Lebih nyaman. Dan karena akar permasalahannya tidak diselesaikan, terutama adalah pada batin ya, pada mental. Ketidaktenangannya itu muncul lagi, bahkan menjadi-jadi. Terus dia berinisiatif. Kadang-kadang ada orang itu kan karena terlalu pinter ya, dia minum obat penenang enak, dia punya inisiatif, ditambah lagi obatnya. Gitu. Yang tadinya 1 pil jadi 2 pil, 2 pil jadi 3 pil, dia tambahin sendiri, dia nggak konsultasi sama dokter, dia ambil keputusan sendiri karena terlalu pinter. Ya itu, akhirnya problemnya meningkat.
yang tadinya dia tidak punya masalah ginjal, akhirnya ginjalnya bermasalah. Padahal jantung berdebarnya itu bukan karena dia sakit jantung, tapi karena memang dia tipikal mentalnya itu orang yang apa namanya, mudah sekali untuk gelisah, tidak bisa menguasai pikirannya, tidak bisa menguasai emosinya, tidak bisa menguasai dirinya dengan baik, sehingga dia mudah cemas, mudah gelisah. Dia tidak memiliki keterangan batin ya. Nah, oleh karenanya dia salah minum obat. Dia harusnya cari psikiater gitu, sehingga bisa memberikan konseling ya, menyelesaikan masalah pada mentalnya. Tapi karena dari awal dia sudah mungkin dijudge, oh ini eh, kurang tidur ya barangkali, penenang jantung berdebar ya, nanti ditenangkan dengan obat tidur itu, dan itu berkelanjutan. Nah, terus ginjalnya bermasalah ya, lama-lama nambah lagi obatnya, obat ginjal, obat penenangnya tetap diminum, obat ginjalnya diminum, akhirnya livernya rusak. Nah, terus nambah lagi obatnya, obat liver lah. Ya akhirnya seluruh tubuhnya ya rusak akhirnya karena keracunan obat. Ya saya menemukan ini, bahkan tetangga saya sendiri ya sama. Ya, dia keracunan obat. Saya mengatakan kepada dia, kamu keracunan obat. Sampai kulitnya itu melepuh merah-merah. Ya, melepuh merah-merah ya. Terus dia jalan menapak kaki di lantai saja itu sakitnya minta ampun. Makanya dia tidak menapak kaki di lantai. Tetapi ketika saya katakan bahwa kamu keracunan obat, ya permasalahanmu bukan di sini. Dosisnya harus diturunkan dulu. Ya. Kemudian kita coba rawat dengan cara yang lain. Dia tidak percaya karena dia berpikir bahwa saya mengatakan itu tidak berdasarkan data laboratorium, ya tidak seperti para dokter. Akhirnya dia pergi ke dokter, dia tidak rawat inap. Dan ketika dia ditangani oleh dokter spesialis, dokter spesialis mengatakan yang sama dengan saya, dia keracunan obat. Dan kemudian obatnya malah diganti dengan yang lain. Dan dia kemudian baru setelah itu mengalami kesembuhan. Ya. Nah, jadi analisa tentang uh, ini tidak semua, ya, tetapi banyak terjadi ya malah praktik seperti ini ya, pada beberapa tenaga medis kita, ya, para dokter. Mereka terlalu fokus pada apa yang tampak di permukaan, tapi tidak melihat permasalahan yang sesungguhnya di dalam. Dan akhirnya malah justru menambah buruk situasi. Sedangkan metode pengobatan timur itu terlalu melibatkan banyak unsur baik, ya, yang sulit diukur dengan data. Misalnya, apapun permasalahan sakit cukup dengan air doa, air mantra. Karena kan begitu. Atau misalnya ada juga yang menggunakan abu dupa lah misalnya. Atau ya seperti itu. Atau apa namanya, dengan doa-doa tertentu. Pengobatannya tetap dijalankan secara medis, tapi dia pengobatan alternatif dengan uh, kelenak-kelentingnya itu jalan, over malah. Dan dia justru jauh lebih percaya kepada pengobatan alternatif yang menggunakan klinik-kliniknya itu yang daripada menggunakan pengobatan medis. Ini problem penyelesaian kesehatan di dunia timur kita. Terlalu banyak melibatkan unsur gaib. Kita harus balance. Kalau saya, ketika saya dimintai saran oleh seseorang, bagaimana misalnya Romo, saya ada problem kesehatan begini, begini, begini. Oh, saya pasti akan tanya, Bapak atau Ibu sudah cek ke dokter? Atau sudah cek laboratorium belum? Kalau misalnya sudah, saya akan minta data laboratorium. Saya cek, oh data laboratorium seperti ini. Nah, menurut data laboratorium itu seperti ini. Tetapi data laboratorium itu juga tidak bisa digunakan sepenuhnya sebagai sumber informasi untuk menangani masalah kesehatan dan penyembuhan. Ya, tidak bisa. Misalnya, menurut data laboratorium tekanan darahnya itu 220 atau 230 misalnya, atau kadar gulanya misalnya 400.
oh kamu harus ini harus minum obat ini. Tidak harus seperti itu. Kadang-kadang kesalahannya itu ada di pola hidup atau di pola makan ya, atau di faktor emosionalnya. Itu tapi berdasarkan data laboratorium itu setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kesimpulan langkah awal apa yang harus kita lakukan kepada pasien. Terus saya juga akan tanya yang diberi oleh dokter obatnya apa Bu atau Pak misalnya oh ini. Oh oke. Saya ada kenalan juga apoteker senior ya. Saya biasanya juga konsultasi dengan apoteker senior. Ya. Misalnya saya tanya, Mas, misalnya ini obat ini dengan kadar sekian ya untuk orang dengan data lab seperti ini itu bagaimana? Saya konsultasi. Berdasarkan itu kemudian saya improve. Oh, orangnya saya tanya lagi ya, kebiasaan hari-harinya seperti apa, kemudian aktivitas hari-harinya seperti apa. Saya improve. Saya perdalam ya. Sehingga saya menemukan akar permasalahan kesehatanmu itu ada di mana sebetulnya. Dan cara penanganannya itu seperti apa. Misalnya, berdasarkan data laboratorium, dokter memberikan obat ini, ya, saya akan anjurkan, oh obat ini oke, obat ini oke, setelah sekian lama ini harus dikurangin ya. Kemudian kita juga harus tentunya cocokkan ya dengan dokternya sendiri. Jadi kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kita harus mencocokkan juga dengan dokternya yang menangani. Nah, sehingga penanganan pasien ini benar-benar menjadi holistik dan dia tahu inti permasalahan dia itu apa sebetulnya dan dia tahu bagaimana harus menyelesaikan. Nah, ini jalan tengahnya ya. Jadi doa itu bagaimanapun juga adalah salah satu cara kita apa ya secara energi spiritual, secara mental juga, secara psikologi ya itu pasti sangat membantu sekali. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan doa, ya. Air doa, gitu. Barang-barang apapun yang didoain, tali yang didoain dipasang gitu. Kita tidak bisa mengandalkan itu karena itu lebih bersifat sugestif. Ya. Tapi jangan pula anggap remeh faktor sugestif itu karena itu pasti juga akan berpengaruh secara mental, secara psikologi untuk booster, untuk mendorong seseorang mengalami kesembuhan dari masalah kesehatan. Tetapi di sisi lain kita juga tidak bisa mengkhususkan dokter atau apa namanya tindakan-tindakan medis yang diambil oleh dokter. Tidak sepenuhnya tindakan-tindakan itu selalu benar. Kadang-kadang ada salah. Baik. Secara holistik kami mengamati bahwa penyebab masalah kesehatan tadi kan ada fisik dan juga mental ya. Secara fisik itu ditimbulkan karena faktor makanan dan minuman. Yang pertama itu jelas. Dan itu sifatnya langsung. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, itu reaksinya bersifat langsung. Kalau tidak dalam waktu saat itu juga, ya setidaknya bersamaan dengan apa namanya proses kimiawi tubuh ya bercampur dengan berbagai macam enzim dari berbagai macam kelenjar ya butuh waktu mungkin 5-10 menit atau 1 jam barangkali itu baru bereaksi. Oleh karenanya kita harus paham apa yang kita makan, apa yang harus kita minum. Kalau saya selama ini mengajarkan kepada orang selalu utamakan makan makanan yang proses pengolahannya paling pendek, tetapi juga steril. Makan yang proses pengolahannya paling pendek itu gizinya lebih baik. Gizinya lebih baik ya. Kalau kita makan makanan prosesnya panjang, itu kerusakan gizinya sudah sangat sangat besar sekali. Dan walaupun rasanya enak, kita itu sebenarnya cuma makan ampas, ampas enak gitu. Dan justru ini menjadi sampah. Yang kita makan itu sampah tapi enak, nagih kan. Jadinya kita makan terus. Misalnya nasi goreng. Nasi goreng itu kan makanan nasi sudah matang, digoreng. Jadi 2 kali pematangan. Sekarang malah justru ada nasi goreng bakar. Nah, nasinya sudah matang, digoreng, matang,
dibakar lagi pakai daun pisang supaya aromanya itu keluar atau dibungkus pakai apa namanya bambu ya. Ada yang dibakar begitu. Nah ini proses pengolahannya itu sudah panjang sekali. Nutrisi dalam nasinya itu sudah hilang, sudah rusak. Akhirnya yang kita makan itu ya ampas, sampah enak. Jadi tidak salah kalau misalnya kita memasukkan begitu banyak sampah ke dalam tubuh kita, akhirnya berpenyakit. Ya karena kita numpuk sampah di dalam. Setelah sekian lama terakumulasi untuk sekian waktu tertentu ya jadi benang penyakit memang. Oleh karenanya saya selalu menganjurkan kepada orang, amati makananmu sehari-hari. Lihat jelas, pahami jelas ya. Apa yang mau kita makan, kita harus tahu proses mengolahnya ini panjang atau pendek gitu. Kalau misalnya proses pengolahannya panjang boleh dimakan, tapi sesekali ya, sesekali saja, hanya untuk memuaskan lidah saja. Dan itu tidak usah banyak-banyak. Ya, misalnya kayak rendang, itu harus dimasak sampai 8 jam, sampai dengan ada yang sampai 12 jam bahkan. Ya itu enak memang. Dan itu diakui sebagai salah satu makanan paling enak di dunia. Tetapi itu kan milik di sini sudah hilang. Oleh karenanya makan rendang jangan banyak-banyak. Sesekali aja ketika kita lidahnya ingin makan ya kita nipu lidah ya kita makan. Tapi jangan setiap hari. Karena kita masukin sampah betul-betul di dalam. Nah kemudian penyebab masalah kesehatan pada fisik yang kedua adalah interaksi benda asing dengan tubuh. Misalnya kita kemasukan apa benda asing ya, paku ya, atau jarum ya, atau mungkin orang Jawa mengatakan selusupen ya. Selusupen itu misalnya kita gosok kayu terus ada serpihan kayunya itu masuk ke dalam pori-pori kulit ya. Atau mungkin ada benda-benda yang lain ya, benda asing lain masuk ke dalam itu kan akan terjadi penolakan di, di tubuh kita. Ya. Badan kita akan panas, demam seperti itu karena benda asing itu kan mungkin membawa senyawa-senyawa yang merusak sistem imun kita, ya, menyerang sistem imun kita. Akhirnya tubuh kita beri. Nah ini menimbulkan masalah pada kesehatan. Jadi kita harus perhatikan penyebab. Dan aktivitas mental sudah jelas, obviously. Ya. Aktivitas mental kita itu sangat-sangat berpengaruh dengan kesehatan kita. Orang selama ini mengatakan penyebab darah tinggi adalah garam, makanan terlalu banyak garam. Tapi kalau saya itu orang yang tinggal di pinggir pantai, belakang rumah saya 200 meter itu pantai. Kalau seafood ya udah jelas ya, pasti banyak ya Bapak Ibu. Udah jelas orang pinggir pantai itu cenderung makanannya lebih banyak asin. Tapi tidak semua orang yang tinggal di pinggir pantai atau tidak 80% misalnya kata-kata supaya akannya bombas. Tidak 50 sampai 80% orang yang tinggal di pinggir pantai itu mengalami darah tinggi karena dosis garamnya kebanyakan tidak. Yang darah rendah juga banyak. Yang darah rendah juga banyak. Jadi garam tidak bisa disalahkan sebagai faktor penyebab darah tinggi. Misalnya kebanyakan makan durian, kebanyakan apa namanya makan manis ya, itu disalahkan sebagai penyebab diabetes tentu. Tapi kalau gula pasir memang iya, itu memang penyebab diabetes yang sangat parah. Kenapa? Karena proses pembuatan gula pasir itu sangat panjang. Ya, oleh karenanya itu kan pasti bersifat asam, sangat beracun. Ya, itu sampah sebetulnya gula pasir itu. Karena proses pengolahan itu sangat panjang. Kita masukin ke dalam tubuh kita karena rasanya enak, rasanya nasi yang masukin terus ya tidak, tidak salah kalau tubuh kita sakit. Dan kondisi alam atau cuaca polusi ya magnetik bumi juga pengaruh dengan kesehatan kita itu sudah tidak usah ditanya lagi. Kemudian pola hidup ini pasti. Saya selalu menanyakan pola hidup orang. Waktunya tidur tidur ya, waktunya makan makan. Jangan waktunya tidur kemudian tidak tidur ya. Walaupun tidak bisa ditidurkan karena adanya beban pikiran banyak sekali. Ya.
setidaknya harus berbaring. Ya, berbaring. Walaupun mata dipejamkan tidak bisa tertidur ya, mata harus dipejamkan. Waktunya tidur memang harus tidur. Ya, waktunya kerja ya kerja, waktunya makan makan. Jadi kita harus pola hidupnya itu harus berat. Sesekali barangkali oke lah, karena kita kan misalnya menyelesaikan pekerjaan yang full time ya, yang mepet sekali sehingga kita secara target ya lembur, ya oke lah 1-2 hari kita tidurnya kurang di topping dengan supplement. Tapi kan kita tidak bisa setiap. Dan pola hidup itu memang harus kita cermati. Ini menjadi problem penyebab masalah kesehatan yang paling besar oleh kita. Saya selalu tanya pola hidup seperti apa. Rutinitasnya dalam 6 bulan terakhir. Saya tidak tanya 1-2 minggu terakhir. 6 bulan terakhir saya tanyakan. Dan yang terakhir adalah faktor karma. Faktor karma ini kalau orang non Buddhis mengatakannya takdir. Takdir. Misalnya ada uh, anak yang dia harus mewarisi masalah kesehatan turunan dari orang tuanya. Atau mungkin orang tuanya kedua-duanya sehat secara fisik ya, secara mental juga sehat, tapi ternyata dia dilahirkan dalam kondisi kesehatan yang buruk ya, menderita kecacatan tertentu pada organ. Dan itu dia bawa sampai kemudian sampai besar. Ini karena faktor karma. Faktor karma ini ya harus diselesaikan juga dengan karma. Jadi kalau kami orang Buddhis mengatakan karma buruknya selama ini banyak ya, ya harus diselesaikan dengan melakukan banyak kebajikan. Kira-kira demikian. Next slide Pak, minta tolong Pak. Nah, secara holistik itu tadi penyebab problem kesehatan fisiknya. Sekarang problem kesehatan mental. Penyebab utama paling banyak pada kita adalah overthinking. Kita tidak bisa stop mind, tidak bisa nyetop omongan-omongan di dalam pikiran. Kita harus belajar untuk menghentikan overthinking. Bagaimana caranya? Ya, mindfulness, obat. Meditasi, obat. Kalau orang tidak pernah belajar meditasi, dia tidak pernah tahu bagaimana caranya menghentikan pikirannya. Ya. Dia berpikir bahwa berdoa itu penyelesaian dari masalah-masalah overthinkingnya. Jadi dia menumpuk menumpuk masalah overthinkingnya dengan doa. Jadi dia doa terus. Akhirnya doanya itu karena dia gunakan untuk melawan overthinkingnya, akhirnya malah menjadi beban baru, menjadi masalah baru. Oleh karena kita harus harus bisa belajar menenangkan pikiran. Kemudian penyebab yang lain juga adalah karena lack of wisdom. Lack of wisdom karena kita tidak bisa melihat segala permasalahan itu dengan bijak dan arif. Itu secara holistik menyebabkan masalah kesehatan mental. Kemudian lack of mindfulness, ya kita tidak memiliki perhatian penuh kesadaran yang berkesinambungan, ya sehingga kita tidak punya kontrol dengan aktivitas mental kita, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan aktivitas mental yang berlebihan itu, ya sehingga itu jadi problem juga. Kemudian lack of loving kindness, ya loving kindness itu cinta kasih atau kasih sayang. Ini tidak sama, ya lack of loving kindness, ya kekurangan cinta kasih itu tidak sama dengan kurang bercinta. Ya. Ini lain konotasinya. Ya memang kurang bercinta juga bisa menjadi masalah untuk kesehatan mental bagi beberapa orang. Tetapi loving kindness itu different, itu berbeda. Kalau kita kurang rasa cinta kasih kita pada diri sendiri, pada orang lain, ya mental kita menjadi tidak tinggi. Terus juga bisa juga karena faktor interaksi dengan energi alam yang kotor dan over superstition. Energi alam yang kotor ini tidak dikenal di dalam dunia medis atau di dalam dunia.
Kalau di timur itu justru malah over, ya, over. Sedikit-sedikit santet, sedikit-sedikit karena diganggu malu halus, ya, ketanggur setan dan sebagainya itu. Ini juga menjadi penyumbang bagi masalah kesehatan. Nah, Bapak Ibu, kita harus memberi waktu bagi diri kita sendiri secara bertahap untuk berlatih mindfulness, ya, aktivitas gerak tubuh, ucapan dan pikiran dalam setiap aktivitas kehidupan untuk belajar memperbaiki masalah pada pola hidup kita. Kalau kita penuh perhatian dengan setiap gerak tubuh kita, ya, bicara, eh, gerak tangan, gerak mata, ya, anything, kita tidak akan pernah belajar salahnya pola hidup kita di mana. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita punya mindfulness ya kelanjutan dalam setiap aktivitas, kita jadi tahu oh salahnya saya ada di situ. Dan kita bisa menyelesaikan itu segera. Dan juga beri waktu bagi diri kita untuk beristirahat sejenak dari semua aktivitas tubuh, ucapan, dan pikiran. 15 sampai 30 menit sehari cukup untuk memperbaiki mental kita. Sehingga tubuh dan pikiran belajar untuk menyeimbangkan. Duduk diam, ya, tidak berpikir, tidak menganalisa, tidak mengingat sesuatu, tidak merencanakan sesuatu, ya. Hanya sekedar diam saja, pikiran diam. Tidak usah ngomong-ngomong. Terus tubuh, gerak tubuh diam dalam postur tertentu, ya. Mulut juga diam, ya. Pada saat itu kasih waktu 15 menit saja, tidak usah lama-lama. Kan kita ngomong seharian nih dengan orang. Kita dengerin seharian, kita bergerak juga sehari. Ya. Kasih waktu untuk istirahat, jeda 15 menit. Stop melakukan semua aktivitas termasuk juga berpikir. Itu akan membuat tubuh dan pikiran kita lebih balance. Tubuh dan mental itu berbagi energi hidup yang sama secara seimbang. Ketika tubuh menggunakan lebih banyak energi, mental pasif. Ketika mental menggunakan lebih banyak energi, tubuh pasif. Ketika kita mikir, secara otomatis dengan sendirinya kita diam. Kita tidak bergerak. Kenapa? Karena kita lagi berpikir berarti. Tapi ketika kita sedang berlari, kita berhenti berpikir. Itu memang sudah hukum alamnya demikian. Oleh karenanya, pada saat kita bermeditasi, pikiran kita diam, tapi kesadaran kita berkelanjutan. Tubuh kita diam. Nah, energi yang harusnya dibagi oleh tubuh dan pikiran itu kemudian akan diserap kembali oleh tubuh dan pikiran kita sendiri untuk memulihkan dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika tubuh dan mental tidak seimbang, kita cenderung hibernate ya, untuk memulihkan diri. Medis, dokter juga menambahkan obat tidur bagi yang sulit tidur supaya proses pemulihan dirinya lebih maksimal. Tetapi ya itu lagi balik. Jangan terlalu tergantung dengan obat-obatan. Nah, penyembuhan melalui meditasi itu bukan melulu bersifat baik, tapi sesuatu yang terukur. Ya, terutama adalah dari sisi psikologi. Kemudian meditasi melatih konsentrasi dan kesadaran mengatasi mental bias. Mental bias ini, Bapak Ibu, itu sangat-sangat berpengaruh besar bagi kesehatan kita. Dan sebagai penutup, dari semua metode meditasi, mindfulness adalah yang terbaik. Kira-kira demikian pemaparan saya sore hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa didapatkan. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih Romo Utara, luar biasa, penjelasan lebih detail lagi untuk memperkuat dari pemateri yang pertama. Baik, kita masih ada waktu 20 menit ya untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan bagi audien untuk raise hand ataupun untuk chatting. Atau yang tadi masih tertahan karena tidak terjawab oleh yang pembicara yang pertama, ini kita akan jawab pada pembicara yang kedua. Kucing saya juga ikut, nah ini melihat ini. Sementara. Ya tertentu ini kalau mau ikut seminar. Iya, Tertentu ya, Pak. iya, tidak semua. Ya, baik. Ya, silakan. Karena ini menarik ya. Jadi rupanya eh, kalau meditasi itu yang terbaik itu mindfulness tadi ya di
dimasuk di ranah Mindfulness ya, Pak. mindfulness ya. Baik. Baik, tadi ada pertanyaan tadi yang masalah mungkin ada jawab. Oh, kalau ini ada yang sebelumnya ya. Dari Mong King Lim. Meditasi itu bagaimana menyadari objek keluar masuk nafas. Ini mungkin mau jelaskan atau diskusi, monggo ini. Eh, Pak Mong King Lim, kalau ada mau diskusi tentang meditasi ataupun mindfulness, ya, atau yang lain, monggo. Mumpung ada pembicara ini, saya lihat di YouTube beliau juga cukup banyak kajian-kajian tentang pelatihan-pelatihan mindfulness yang diadakan oleh Promotara. Ya. Nah, ini dari Sinta, ya, dari Sinta, Bu Sinta ya, maksudnya menyeimbangkan mental dan gerakan itu gimana? Bagaimana ya? Apa artinya bergerak sambil mikir atau seperti apa begitu? Silakan. Ya, kalau kita sedang berpikir berat, ya, itu sudah secara otomatis tubuh kita itu akan pasti. Ya, kita tidak bisa berpikir berat sambil berlari maraton, tidak bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya ini mau dikembangkan, itu bisa saja ya, seperti misalnya latihan-latihan paramiliter gitu kan, yang pasukan-pasukan khusus ya. Ketika dia harus berlari maraton jarak sekian belas kilometer sambil dia ditanya tentang hitungan matematika misalnya. Ini kali ini, kali ini, kali ini begitu kan. Atau dia harus menjawab persoalan yang berat. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang berat. Itu memang harus dilatih. Ini terpental nih. Nah, Ya, maaf. Maaf, karena paramiliter ini memang dilatih untuk melampaui batasannya, batasan energi tubuhnya, gitu. Sehingga dia harus berpikir cepat, mengambil keputusan cepat dalam situasi yang sulit. Ya. Tapi kalau kita orang umum, pada umumnya yang tidak berlatih seperti paramiliter, kita kan sudah secara wajar ketika kita menyelesaikan misalnya eh, persoalan tertentu, kita ketika berpikir keras ya kita pasti akan diam gitu. Tapi ketika kita sedang beraktivitas banyak ya, sedang ngangkat-ngangkat barang begitu ya kita nggak sempat mikir lagi. Kalau mau mikir ya kita pasti diam dulu sebentar. Entah itu berdiri, entah itu duduk ya, anything. Kita pasti akan diam dulu sebentar. Ini memang sudah hukum alamnya demikian. Nah, dengan meditasi itu kita akhirnya mengatasi mental bias. Mental bias itu mental yang bercabang-cabang, ya, tidak fokus. Jadi satu sisi kita ingin menyelesaikan pekerjaan ini, satu sisi kita ada hal yang lain yang harus dikerjakan juga, ya. Dan ini juga butuh perhatian yang sama, misalnya begitu kan. Kita tidak bisa menyelesaikan dua-duanya, kita harus salah satu, ya. Jadi mana dulu yang harus diselesaikan? Mental bias itu akhirnya karena pikiran kita bercabang, terus di sisi yang lain batin kita juga mungkin kalut ya, sedih ya. Misalnya saudara kita kecelakaan, tetapi di sini anak harus eh, diantar les gitu kan. Nah, kita kan bingung nih. Terus di sisi lain juga kalut misalnya begitu. Nah, ini kan eh, penuh dengan berbagai macam gejolak dan kita harus menyelesaikan itu dengan cepat. Akhirnya karena mental bias ini menimbulkan problem pada kesehatan kita. Misalnya asam lambung ujuk-ujuk naik. Ketika ada peristiwa ini bersamaan, asam lambung kemudian naik ya. Dan asam lambungnya karena berlebihan kemudian malah menyebar ke area yang tidak seharusnya, misalnya naik ke jantung begitu. Jadi pada saat menerima berita yang buruk sementara ada peristiwa lain yang harus diselesaikan kemudian malah pingsan begitu. Kan banyak yang terjadi seperti itu. Nah, oleh karenanya meditasi itu membuat kita menyelesaikan masalah mental bias. Dan ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu dua kali latihan. Ini memang rutin. Seperti yang dikatakan Pak Hendrik tadi, misalnya dia punya program 8 minggu misalnya. Jadi 8 minggu itu ya schedule itu harus diikuti setiap hari. Walaupun misalnya cuma 15 menit satu hari atau 30 menit.
kasih waktu bagi kita, train the mind, supaya pikiran kita itu eh, kuat gitu ya. Karena otot-otot kesadaran kan harus dilatih. Bukan cuma otot fisik yang harus dilatih, tapi juga otot kesadaran harus dilatih. Dengan tidak memiliki mental bias atau lebih sedikit mental bias, kemudian banyak sekali problem-problem kesehatan kita yang tidak seharusnya muncul, itu tidak akan muncul. Atau yang sudah muncul itu bisa kita selesaikan. Kira-kira demikian, Bu Sinta, Baik, yang sudah saya mau. bisa menjawab. Kita terima kasih, Bapak. Ini ada lagi dari Bapak Gunawan Cahyadi. Izin bertanya, bagaimana membedakan meditasi terhadap aktivitas bertapa? Apakah kedua hal itu memberi output eh, luaran atau outcome ya, hasil yang bersamaan? Manakah yang dapat membawa pengaruh medik atau terapis gitu? Silakan. Ya, baik. Pertapaan ini eh, kegiatan meditasi yang panjang. Kalau kita sebagai rumah tangga, walaupun di dalam tradisi agama Buddha itu memang ada tradisi pertapaan, itu tidak dianjurkan. Kecuali memang mungkin punya waktu lebih, itu dikasih waktu untuk melakukan pertapaan. Saya pernah menjalani meditasi retret panjang ya, pertapaan dikurung ya di dalam satu tempat, di dalam satu pondok di tengah hutan di daerah Himalaya itu kurang lebih paling pendek itu 8 bulan di sana. Ada yang sampai dengan 3 tahun, 3 bulan. Ada yang menjalani. Saya paling panjang 2 tahun. Itu memang dikurung di satu ruangan. Nah, memang selama ini eh, kalau di Indonesia itu populernya pertapaan itu adalah untuk mendapatkan kesaktian. Tapi kalau di tradisi negara Buddhis ya, pertapaan itu dilakukan untuk apa namanya mendapatkan wisdom atau kebijaksanaan hidup ya, untuk mempelajari kembali tentang kehidupan. Dikasih waktu untuk merenungkan kembali tentang kehidupannya, tentang tujuan hidupnya dan lain sebagainya. Dikasih waktu untuk menata hidupnya kembali, kira-kira akan seperti apa. Ya, ini wisdom. Tapi ada juga dengan tujuan untuk mendapatkan pencerahan bisa juga. Tetapi ada juga saya temui banyak yogi di Myanmar ataupun di Thailand ataupun di India yang melakukan pertapaan panjang itu memang spesial untuk uh, treatment kesehatan. Misalnya, saya pernah beberapa kali ketemu orang dari Jepang misalnya, atau dari Taiwan. Dia punya problem kesehatan tertentu, kanker, kanker darah misalnya. Dokter memvonis dia umurnya tidak lebih dari 6, misalnya begitu. Sudah, kamu jalan-jalan aja. Ke tempat mana kamu belum pernah jalan, kamu jalan. Ke tempat mana belum pernah pergi, pergi. Ada makanan, belum pernah makan, makan. Dokter sudah berkata demikian karena dia merasa tidak punya solusi. Ya, jadi jangan sampai di saat-saat akhir daripada hidupmu kamu kemudian tidak bahagia karena kamu belum tercapai misalnya anak-anaknya diedukasi. Ya ini kamu luangkan sejumlah uang lah biar ini orang tuamu bahagia bisa jalan-jalan ini dan sebagainya. Nah, beberapa pasien dengan problem kesehatan serius itu ya cancer itu mereka datang ke Myanmar atau ke India itu tujuannya umumnya ya karena mereka berlatar belakang Buddhis umumnya cuma satu bahwa kalau saya mati ya setidaknya saya mati dikelilingi oleh orang-orang suci lah dalam pikiran mereka seperti itu. Saya berada di tengah suci saya dikelilingi oleh orang-orang suci ya sehingga hidup saya di blessing jadi kalau saya mati saya masuk surga pikiran mereka demikian karena mereka sudah hopeless tapi dalam sisi yang lain proses pengobatannya tetap jalan dan kemudian mereka malah diedukasi bagaimana melakukan deal uh, berdamai dengan diri sendiri, dengan kondisi sakitnya yang parah, dengan hidupnya yang kritis. Ketika dia menerima hidupnya yang kritis, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Hendrik itu tadi, itu sudah separuh dari obat. Menerima kondisinya dengan bahagia, dengan hati lapang, itu sudah merupakan separuh dari obat. Dan ketika dia menjalani hari-hari yang berat di pertapaan dengan penyakitnya yang kritis, dia sudah lebih lost hatinya.
Dan justru setelah melewati masa 6 bulan, dia malah recovery, dia malah sembuh. Karena apa? Karena hidupnya teratur, ya, waktu tidur, waktu makan teratur, makanannya terjaga, nutrisinya bagus, ya. Selama di pertapaan itu makanan diperhatikan sehari makan 2 kali, pagi sama siang, ya. Jenis makanannya itu ditentukan juga, ya. Ada yang vegetarian full misalnya gitu, nutrisinya itu diperhatikan. Ada juga yang pertapaan mandiri yang di dalam hutan ya. Ini kita pertapaan yang terorganisir lah ya. Nah, setelah keluar dari pertapaan 6 bulan dia malah challenge gitu ya. Saya ternyata lewat dari 6 bulan masih hidup, masih sehat-sehat saja. Dan dia pulang ke negaranya, dia cek kondisi kesehatannya, malah saya sembuh. Begitu. Banyak yang seperti itu. Banyak yang terjadi seperti itu. Oleh karenanya, ya mungkin asumsi pertapaan di Indonesia dengan asumsi pertapaan di lingkungan masyarakat Buddhis itu berbeda. Kalau kita tidak menganggap pertapaan itu sebagai sesuatu untuk mengejar kesaktian, tapi kita untuk mempelajari kembali tentang kehidupan, sehingga timbul wisdom, atau sebagai upaya untuk treatment kesehatan. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih sudah terjawab. Eh, ini tadi Bu Sinta masih kurang paham tentang ini, Pak. Otot kesadaran tadi yang dibicarakan tadi. Apa maksudnya? Bagaimana? Bu Sinta tadi kan pertanyaan yang di atas tadi itu, Hmm. dia tanya lagi tentang otot kesadaran yang disebutkan tadi itu apa maknanya? Otot kesadaran, ya. Ya, Ya. Kesadaran ini kan, ya walaupun dia tidak bermateri, tidak berbentuk tubuh, ya. Jangan dibayangkan kesadaran punya lengan, ya punya bicep begitu. Jangan dibayangkan. Jadi konsentrasi kesadaran, ya, itu kalau kita asumsikan dia punya tubuh, dia punya otot, ya. Kekuatan kesadaran kita mampu untuk apa namanya, berpindah dari satu objek ke objek yang lain pada saat kita eh, menerima rangsangan sensorik dari keenam indera kita. Ada orang yang misalnya berjalan, dia tidak sadar, tahu-tahu sudah sampai di sini. Walaupun di awal dia memang berpikir saya mau pergi ke sana. Tapi selama perjalanan dia sama sekali tidak menyadari proses perjalanan. Ujuk-ujuk saya sudah sampai di sini saja. Kenapa? Karena otot kesadaran tidak terlatih. Ya. Kalau otot kesadarannya terlatih, setiap proses dari aktivitas berjalannya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia tahu ada pemandangan apa, ada suara apa, ada kejadian apa, dia tahu, dia aware sepenuhnya. Sehingga ketika ditanya di ujung jalan, tadi melihat apa saja, tadi mendengar apa saja, tadi mengalami apa saja, dia bisa menceritakan dengan jelas. Kebanyakan orang itu justru malah tidak tahu, lupa ya dengan apa yang sudah dia alami dalam proses perjalanan itu. Tahu-tahu dia sudah sampai ke tujuan. Nah, oleh karenanya ini sebetulnya lebih ke filosofis ya, lebih ke filosofis. Kalau secara filosofis Buddhism, eh, ketika kesadaran kita terlatih, hidup kita itu menjadi lebih bermakna. Karena hidup kita itu kita ketahui sepenuhnya, kita berada dalam setiap proses itu sepenuhnya. Sehingga kalau kita tidak berada dalam setiap proses hidup itu, dikatakan kita seolah-olah sudah mati, walaupun masih hidup, masih bernafas. Gitu. Nah, untuk bisa memiliki kesadaran, berkesinambungan dari momen ke momen, ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita harus melatih. Nah, kekuatan untuk bisa menyadari apa namanya setiap peristiwa kejadian ini kita sebut sebagai otot kesadaran. Ya, bahasa mudahnya kira-kira seperti itu. Bahasa mudahnya. Tapi tidak dibayangkan bahwa kita punya tubuh astral, terus tubuh astral kita berotot gitu, six pack-nya tidak demikian. Kira-kira demikian Bu Sinta. baik. Mudah-mudahan dipahami. Ya, sudah paham. Jadi bukan karena yang dilihat, tapi memang kesadaran diri tadi itu ya. Bukan.
Ya, kesadaran seluruh diri. seluruh aktivitas baik fisik maupun rohani ya, saya juga katakan semua ya, all ya, dari unsur tubuh itu bisa menyadari apa yang dilakukan. Ya. Baik, uh, ini mohon maaf ini Pak Gunawan, kita topiknya tentang mindfulness ya. Kalau boleh di apa namanya, kalau dikaitkan dengan mindfulness atau meditasi, apakah tadi itu kan tadi ada perkara karma gitu ya, Romo ya. Mm. Uh, uh, itu bagaimana? Apakah dengan meditasi ataupun mindfulness bisa uh, menyembuhkan ya sakit penyakit akibat karma gitu? Maksudnya begitu kali Pak Gunawan. Ya. Ya. Cek. Kalau saya oke, Pak. Ya, ya, silakan. Lalu ada jeda nih. Uh, Romo, kita suara terpuntal lagi ya. Baik, bisa dibuka, di unmute, Romo. Oke. Ya, Mohon maaf. ya, Sinyal-sinyal. sinyal ya, baik. Baik. Ya. Memang kalau faktor takdir atau karma ini ya ranahnya sudah keyakinan. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa ini terjadi. Ya. Ini terjadi dan ini real. Problem kesehatan itu kadang-kadang kita sudah menjaga pola hidup yang benar. Kita menjaga makanan kita juga. Kemudian kita beristirahat dengan cukup. Kita memelihara kesehatan, kita berolahraga. Ya. Kemudian kita juga tinggal di tempat yang sesuai, ya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, tempatnya juga tidak terlalu ramai gitu, memiliki ketenangan. Kemudian kita juga memiliki apa namanya aktivitas mental yang seimbang ya. Mungkin karena pekerjaannya tidak terlalu hektik begitu, ya, kegelisahan batinnya kan berkurang karena mungkin dia pekerjaannya banyak di rumah. Jadi semuanya diselesaikan di rumah ya, tidak bukan karyawan gitu kan, harus ada tanggung jawab pekerjaan, ada target kerja dan sebagainya. Semuanya sepertinya sudah baik-baik saja. Sepertinya sudah baik-baik saja. Tetapi ujuk-ujuk kemudian kita mendapatkan problem kesehatan yang serius. Ya, saya menjumpai banyak sekali kejadian teman-teman yang ujuk-ujuk misalnya stroke, tidak terduga. Dia olahraga, nutrisinya bagus, suplemen bagus, ya istirahat juga selalu teratur. Dia tidak pernah stres yang tinggi. Ya kalau stres dia tahu bagaimana cara mengalihkan pikiran stresnya. Ujuk-ujuk dia terkena stroke. Ya sampai kita itu bingung. Ini apa sebabnya kira-kira? Padahal tidak ada, mungkin habis jatuh, benturan eh, dengan benda keras dan lain sebagainya. Ujuk-ujuk terkena penyakit yang serius sekali. Nah ini faktor karma atau faktor takdir. Ini memang ranahnya keyakinan. Ya, jadi kalau kita di dalam saya ya di dalam Buddhism ya mengatakan bahwa seseorang bisa ujuk-ujuk mengalami problem kesehatan yang berat karena di masa lalunya barangkali dia eh, pernah melakukan sesuatu yang buruk di kehidupan yang lampau, banyak menyakiti makhluk lain. Dan cara penyelesaian ini kalau kami secara orang Buddha, ya, biasanya kami melepas satwa, ya. Jadi membayar membayar nyawa dengan nyawa. Jadi satwa-satwa yang kondisi terancam yang akan disembelih di pasar misalnya begitu, yang dia mau dipotong terus kita beli ya seberapapun ada uang di kantong misalnya begitu dibeli terus dilepaskan sesuai dengan habitatnya. Nah, kami meyakini itu dalam dalam sisi keyakinan, Pak. Dan banyak yang terbantu ya. Jadi problem-problem kesehatannya yang buruk yang muncul secara tiba-tiba itu kemudian terselesaikan, karmanya terbayarkan. Nah, jadi memang tidak harus misalnya dengan ada yang baca doa berhari-hari tidak selesai. Kenapa? Karena tidak membayar karma. Gitu. Nah, kami misalnya menyelesaikan itu dengan cara seperti itu.
Nah, tetapi ya lagi-lagi ini semua memang penyebabnya harus dianalisa kembali sehingga walaupun penyebabnya adalah faktor karma, ujuk-ujuk stroke misalnya, ujuk-ujuk jantungan misalnya, ujuk-ujuk ampal begitu, ya, koma tanpa diketahui penyebabnya, kita tidak bisa dengan hanya mengandalkan karma saja cara membayarnya. Langkah-langkah medis juga tetap harus dilakukan. Gitu. Perawatan secara medis yang benar itu harus dilakukan. Ya, kalau untuk konsultasi dengan dokter-dokter atau ahli-ahli pengobatan yang spesial itu harus dilakukan supaya proses penyembuhannya lebih cepat. Dan kita double dengan ini perbaikan karma itu tadi. Kira-kira demikian. Tapi ini memang ranahnya keyakinan, Baik, baik, jadi baik. Ya, sulit ya, untuk ya, didiskusikan. ya, ya, baik, baik. Ya, Ya, baik. Karena kita topiknya bukan ke arah itu, jadi kita iya, sekelumit aja ya. Aduh, jadi kalau ya didiskusi sekelumit bisa. ya, 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 ya. Baik, terima kasih, Pak Tara. ya, Mudah-mudahan Pak Gunawan bisa memahami ya. ya, Tadi sudah disampaikan Pak Gunawan juga ada sedekah atau pengorbanan gitu. Iya, itu salah satunya. ya. Baik, Pak Tara Salah ini satunya ya, iya, betul, betul, iya. betul. Ini kita di penghujung terakhir. Silakan closing statement yang kita bicarakan uh, dalam durasi yang singkat ya untuk Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya sore hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya, Bapak Ibu punya gambaran bahwa mindfulness dan meditasi itu memang penting. Ya, sepenting kita membutuhkan makan dan tidur. Meditasi itu juga penting. Kenapa? Karena kita perlu belajar untuk mengistirahatkan pikiran. Pikiran kita itu dari lahir sampai dengan kita dewasa sebesar ini itu hampir tidak pernah diistirahatkan. Jalan terus. Kalau mesin kan ini panas. Ya. Oleh karenanya kita perlu belajar cara-cara untuk mengistirahatkan pikiran. Cara-cara mengistirahatkan pikiran itu adalah meditasi. Setidaknya kalau tidak bisa berhenti total, kita kurangi ya beban pekerjaan dan kita lakukan itu dengan kesadaran. Ya. Mindfulness itu salah satu cara kita untuk mengurangi aktivitas mental itu. Jadi daripada kita sambil berpikir, ya ngomongnya tidak berhenti ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, ya kita fokus saja dengan apa yang sedang kita lakukan. Minum ya minum saja, makan ya makan saja. Ya, terus berjalan ya berjalan saja. Nyetir ya nyetir saja. Ya. Melakukan apapun anything kita harus lakukan dengan kesadaran, dengan pikiran hening. Sebaiknya demikian. Atau secara khusus kalau misalnya sulit bagi Anda untuk mengembangkan latihan pikiran hening dan fokus dalam aktivitas apapun, setidaknya sediakan waktu 15 menit, 30 menit satu hari. Duduk, diam, tenang. Tidak harus bersila. Duduk nyandar di kursi, demikian, ya, atau di pohon ya katakanlah, tidak apa-apa. Anda tidak ngantuk ya, Anda fokus saja. Berhenti berpikir sejenak. Ya, tentang masa lalu, tentang masa sekarang ini, atau tentang masa depan. Stop anything. Berhenti berkata-kata. Ya. Kemudian rasakan ketika Anda bernafas ya, momen itu sedang apa, sedang duduk, rasakan duduknya, bernafas, rasakan nafasnya. Hanya sederhana itu saja. Ya. Beri waktu untuk tidak melakukan aktivitas apapun ya, secara fisik maupun secara mental. Sadar saja, diam, kesadarannya diam. Nah, ini cara kita merawat kesehatan tubuh dan mental kita. Ya. Ini cara kita menyeimbangkan kembali energi tubuh kita yang kita force, jadi kita gunakan secara berlebihan, ya baik itu pada fisik maupun pada mental kita sehari-hari. Ya, kalau kita punya mindfulness dalam setiap aktivitas apapun ya, mudah-mudahan karena energi tubuh kita seimbang dan secara emosi kita juga lebih terkontrol ya, lebih balance, harusnya kesehatan kita juga akan lebih baik karena sebagian besar masalah kesehatan kita berawal dari mental. Bukan dari yang lain, tapi sebagian besarnya berawal dari mental. Untuk menyelesaikan itu kita harus selesaikan dari mental juga. Ya, kira-kira closing saya demikian, baik. Pak Agus. Adapun metodenya, silakan Anda atur sendiri. Anda mau belajar kemana, silakan. Yang penting lakukan dengan kesadaran. Ya, mau misalnya Anda dengan cara-cara yang Islami, sholat, zikir dan sebagainya, lakukan dengan kesadaran.
Anda dengan Baik, cara-cara yang Nasrani ya silakan lakukan dengan kesadaran. baik, baik. Sifatnya Kira-kira universal. demikian, Pak. Terima kasih, Romo Tara, atas paparan yang sangat-sangat menarik sekali. Terima kasih. Apresiasi dari kami. Eh, Benang merahnya adalah tadi kalau ingin merawat ini perlu kita berhenti sejenak, jadi duduk diam, tenang, dan rasakan nafas tadi itu salah satu untuk masuk ke meditasi ataupun juga mindfulness. Nah, ini bisa dilatih dengan cara dari berbagai macam, eh, eh, intinya adalah kesadaran diri tadi itu, untuk melakukan satu hal demi satu hal gitu. Terima kasih, Bang Utara. Baik, ini ada Terima kasih. apresiasi dari Pikti yang akan disampaikan oleh Bapak Ki Sunarto. Silahkan Ki Sunarto sekaligus closing statement ataupun mengambil kesimpulan kepada Romo Utara. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Agus Praetno kepada Bapak Tara Lozang. Terima kasih kami mengucapkan atas paparannya, penjelasannya Bapak Tara sebagai narasumber kedua, topik Harnessing Self-Empowerment, Mindfulness and Meditation as Healing Tools. Untuk itu, Ketua Umum PIKTI, Dr. Eka Kasih memberikan sertifikat penghargaan disampaikan kepada Bapak Tara Losang atas partisipasinya sebagai speaker dalam e-seminar nasional PIKTI. Mohon diterima dengan gembira. Terima kasih Ki Sunarto atas apresiasinya. Semoga yang saya share hari ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, sertifikat penghargaan disampaikan kepada Dr. Hewan Agus Prayitno, CET, atas partisipasinya sebagai moderator dalam e-seminar nasional PIKTI, Harnessing Self-Empowerment, Mindfulness and Meditation as Healing Tool. Dengan jumlah jam, 2 jam efektif pembelajaran setara 2 SKP, Jakarta 14 Juli 2024. Dr. Eka Wahyu Kasih, Ketua Umum PIKTI, ditandatangani. Mohon diterima. Terima kasih, Ki Sunarto. Mohon maaf lahir batin kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih, Ki Sunarto. Ibu, Bapak yang kami hormati, peserta e-seminar PIKTI, dari PIKTI memberitahukan bahwa minggu depan, tanggal 21 Juli tahun 2024, tepat jam 14.30, kembali PIKTI menyelenggarakan e-seminar yang dengan topik Psikoterapi and Acupuncture Psychosomatic Illness. Opening oleh Sunarto. Narasumber yang pertama adalah Dr. Leonardo Alfonsius Paulus Laleno, MSc, SPKJ. Dan narasumber yang kedua, Bapak Didik Waluyo, Insinyur. Moderator, Bapak Rudi Suryana, dan closing Dr. Willia Paris. Untuk itu, mohon perkenannya Ibu Bapak bisa hadir tepat waktu dengan sadar penuh untuk menikmati pembahasan e-seminar PIKTI minggu depan dan bisa disampaikan ke teman-temannya semuanya. Baik Ibu Bapak sekalian, PIKTI menyelenggarakan seminar yang ke-198 hari ini, yaitu dengan topik Harnessing Self-Empowerment, Mindfulness and Meditation as Healing Tools. Yang telah terselenggara tadi openingnya oleh Suhu Haryanto, narasumber yang pertama Bapak Hendrik Tanuwijaya, First MBSR Teacher in Indonesia, dan narasumber yang kedua baru saja kita dengarkan dan kita rasakan pemahaman-pemahamannya, yaitu Bapak Tara Losang, yang mana narasumber pertama dan narasumber kedua mengisinya dengan penjelasan-penjelasan yang diketahui dengan baik, terutama kaitannya mindfulness yang disampaikan oleh Bapak Hendrik, sedangkan meditasi berkaitan dengan Bapak Tara Losang. Saat ini kata mindfulness itu sangat digemari.
kata yang mempunyai kekuatan. Seakan-akan setiap hari orang mengatakan kita harus mindfulness, mindfulness, mindfulness. Tadi disampaikan bahwa berbeda dengan mindful yang L-nya double. Kalau mindful adalah perhatian, sadar penuh, ya perhatian. Perhatiannya harus besar. Sedangkan mindfulness tanpa L pada dasarnya kita diharapkan bisa sadar. Sadar terhadap diri kita sendiri dan sadar terhadap lingkungannya. Namun tadi dijelaskan mindfulness bukan sebagai alat terapi. Bukan sebagai alat terapi. Pada dasarnya istilah mindfulness ini dikembangkan di Amerika abad ke-19. Itu dikembangkan sampai saat ini. Itu pada dasarnya sebenarnya mengacu ataupun terinspirasi dari meditasi yang dijalankan sejak 2.500 tahun yang lalu. Namun sepengetahuan saya dari apa yang saya baca, mindfulness ini konon katanya dikembangkan para ahli-ahli psikologi, ya para ahli psikologi yang terinspirasi dari istilah anasanapati. Ya, dan itu bagian daripada bawana. Itu konsep-konsep meditasi dalam tanda petik, itu konsep ada di dalam Buddhisme. Dan berkaitan dengan mindfulness, ini pada dasarnya mengajak kita, mari kita berperhatian, berkesadaran penuh pada kondisi saat ini dan lingkungan saat ini. Bukan ke masa lalu, bukan ke masa yang akan datang. Diistilahkannya the power of now. Kita memperhatikan kesadaran, sadar penuh, sadar diri terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita pada saat ini. Makanya dikatakan ada bagian daripada inilah kekuatan saat ini. Diharapkan apabila orang ataupun kita itu berpikiran yang nyata, saat inilah yang nyata. Kalau berpikiran pada masa lalu, mengenang masa lalu, pada saat ini kadang-kadang orang bisa ya trauma apabila mengenang hal-hal yang tidak menyenangkan. Apabila mengenang hal-hal yang menyenangkan, kadang-kala ya membawa masa lalu ke masa kini. Oh, zaman saya begini, zaman saya begini. Nah, ini berarti berpikir ada di masa lalu, ditarik di masa yang akan datang. Bukan mindfulness. Kadang-kala orang berpikir bukan saat ini keberadaan kita. Namun kita berpikir masa yang akan datang. Ada tentang kecemasan, bagaimana kalau kelak yang akan datang, bagaimana hidup saya dan negara saya dan lain sebagainya. Bukan mindfulness. Kita berada pada kesadaran saat ini, terkini dalam kondisi saat ini, eksistensi kita dan lingkungan kita. Artinya apabila kita sedangkan makan, kita rasakan makan itu dengan 5 panca indera kita. Bagaimana visualnya, bagaimana dilihat, bagaimana dirasakan, bagaimana mencium aromanya makanan, sebelum makanan dimakan, dicium aromanya kayak apa, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada berkesadaran saat ini. Sedangkan meditate ya, itu sebenarnya dikembangkan dari pemikiran-pemikiran keberadaan pada diri kita. Namun saat ini orang mengembangkan meditasi dengan catatan tertentu. Kalau latar belakangnya orang psikologi yang mengatakan bahwa meditasi secara psikologi. Orang yang latar belakangnya spiritual, meditasinya kaitan spiritual. Orang yang latar belakangnya spiritual dan lain sebagainya, meditasi diarahkan meditasi ke alam-alam yang lain dan lain sebagainya. Namun kesemuanya, baik mindfulness sama meditasi ada kesamaannya perhatian kekinian yang sehingga kita mampu merasakan ketenangan.